Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 21 ingin mempresentasikan tentang hasil final project kami eh, dengan saya Regina Selendiarni dengan NPM Mahir 025. Saya Elizabeth Jonita Putri Kurniawan dengan NPM Akhir 264. Jadi, di sini kami mengambil studi kasus hubungan gaya belajar, visual auditori, kinestik, serta kegiatan ekstrakurikuler terhadap nilai ujian siswa. Dan alasan kami mengambil studi kasus ini karena topik ini memiliki relevansi yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Gaya belajar merupakan karakteristik unik yang dimiliki setiap siswa, sehingga penting untuk mengetahui bagaimana gaya belajar tertentu dapat mempengaruhi hasil ujian. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler juga memainkan peran krusial dalam pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan manajerial siswa yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada prestasi akademik mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai keterkaitan antara kedua aspek tersebut dan pencapaian nilai ujian. Bahasa program yang kami gunakan untuk penelitian studi kasus ini merupakan bahasa program C. Alasan kami memiliki bahasa program C dikarenakan bahasa C lebih mudah untuk dipahami dan diterapkan. Pada studi kasus yang kami ambil di sini menggunakan metode analisis regresi dan termasuk dalam parametrik. Ini menggunakan metode regresi karena memungkinkan untuk mengukur hubungan antara satu variabel dependen atau nilai ujian dan beberapa variabel independen atau gaya belajar dan kegiatan ekstrakurikuler. Pada kasus ini, menggunakan regresi linier berganda dapat digunakan untuk mengevaluasi pengaruh gaya belajar terhadap prestasi siswa dengan hasil yang signifikan pada tingkat signifikasi tertentu, termasuk pada parametrik karena memberikan hasil yang lebih kuat dalam konteks hubungan antara variabel. Pengertian dari regresi sendiri yakni merupakan teknik dalam statistika yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Tujuan utamanya adalah memodelkan hubungan ini sehingga bisa digunakan untuk memahami pada data atau membuat prediksi. Kemudian pengertian dari parametrik sendiri merupakan bagian dari statistik inferensial yang berfungsi untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membuat kesimpulan mengenai populasi yang diteliti berdasarkan sampel yang ada. Selanjutnya adalah sumber data yang kami dapatkan dari Google Formulir yang kita bagikan. Berikut adalah hasil penelitian kami. Menurut hasil penelitian kami, kebanyakan orang menggunakan gaya visual. Dan di sini kebanyakan orang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan rata-rata ujian di semester itu ada bisa mencapai 92. Selanjutnya berikut ini adalah sumber datanya yang telah kita analisis tadi. Selanjutnya ini adalah programnya. Dan ini adalah penerapan regresinya. Dan penerapan regresi. Pada penerapan regresi ini, kita menghitung koefisien regresi B1 dan B2, menghitung intercept A, dan menampilkan hasilnya pada outputnya nanti. Kemudian ada penerapan parametrik. Next. Pada penerapan parametrik ini, kita menghitung rata-rata dan menghitung varian dan kovarian. Berikut adalah tampilan output pada program. Kemudian next. Kesimpulan, studi kasus ini menganalisis hubungan atau pengaruh gaya belajar, visual, auditorial, serta kinestik dalam partisipasi
dan partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler terhadap nilai ujian siswa, dengan hasil yang menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut memiliki pengaruh signifikan. Dari penelitian ini, menyarankan perlu adanya strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar setiap individu dan mengoptimalkan program ekstrakurikuler untuk meningkatkan prestasi siswa. Meskipun penelitian ini memberikan gambaran yang jelas, disarankan untuk melakukan penelitian lanjut guna mengeksplorasi variabel lain yang mungkin mempengaruhi hasil. Kita akan lanjut pada program. Jadi ini adalah program yang kita pakai untuk membuat prediksi pengaruh gaya belajar dan ekstrakurikuler itu terhadap nilai ujian siswa. Dan akan dijelaskan oleh teman saya, Eli. Berikut adalah program yang telah kami buat. Di sini kami menggunakan Include Studio H dengan Define N25, itu merupakan jumlah data. Selanjutnya ada gaya belajar visual yang kita gunakan dengan nomor 1, sedangkan gaya belajar auditori itu nomor 2, dan gaya belajar kinestik itu nomor 3. Untuk yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kita tulis dengan nomor 1, sedangkan yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kita tandain dengan 0. Selanjutnya, Y sama dengan nilai. Dan X1 sama dengan gaya belajar, X2 sama dengan kegiatan ekstrakurikuler. Berikut ini adalah fungsi untuk menghitung rata-rata. Selanjutnya, ada fungsi untuk menghitung varian. Dan selanjutnya adalah fungsi untuk menghitung kovarian. Dan di sini terdapat integer main, gaya belajar dan kegiatan ekstrakurikuler sebagai input. Di double X1 ini terdapat gaya belajar, sedangkan double X2 sama ada data kegiatan ekstrakurikuler. Dan double Y itu merupakan nilai siswa dan siswi. Selanjutnya, kita hitung rata-ratanya dengan double min X1 dan double min X2, double min Y. Setelah itu, kita menghitung varian dan kovariannya. Setelah menghitung varian dan kovariannya, kita bisa menghitung koefisien regresi B1 dan B2. Setelah menghitung koefisien, kita menghitung intercept A, lalu akan menghasilkan model regresi. Setelah menampilkan hasil, terdapat kesimpulan. Jika jika bukan gaya belajar kegiatan ekstrakurikuler mempengaruhi nilai ujian, berarti gaya belajar dan kegiatan ekstrakurikuler tidak mempengaruhi nilai dan ujian siswa. Dan di sini kita akan mencoba untuk mengerun programnya. Setelah di-run, model regresi yang keluar, ternyata gaya belajar dan kegiatan ekstrakurikuler mempengaruhi nilai ujian siswa. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Terima kasih.